Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sejarah lahirnya dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Proses awal berdirinya dinasti Bani Umayyah. Latar belakang: Muawiyah menuntut pengungkapan dalang pembunuhan Utsman dan menolak mengakui kekhalifahan Ali. Perang saudara. Konflik antara Muawiyah dan Ali memicu perang saudara pertama dalam sejarah Islam, yaitu Perang Jamal dan Perang Siffin. Perjanjian Tahkim. Dalam perjanjian Tahkim, Amr bin As, wakil Muawiyah, dan Abu Musa al-Asy'ari, wakil Ali, sepakat untuk mencopot kedua khalifah dan menyerahkan kekuasaan kepada umat Islam untuk memilih khalifah baru. Namun, Amr bin As tidak menepati janjinya dan malah menyatakan Muawiyah sebagai khalifah. Pengakuan Muawiyah sebagai khalifah. Setelah perjanjian Tahkim, Muawiyah diakui sebagai khalifah oleh sebagian besar umat Islam. Ia kemudian menetapkan Damaskus sebagai pusat pemerintahan dan mengubah sistem pengangkatan khalifah menjadi sistem dinasti atau turun-temurun. Amul Jamaah. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, putranya Hasan bin Ali menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah untuk menghindari perang lanjutan. Kontribusi Muawiyah dalam sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. 1. Pendiri dinasti Bani Umayyah. 2. Pemimpin yang cerdas dan bijaksana. 3. Pengembangan sistem pemerintahan. 4. Pembangunan infrastruktur. 5. Pengembangan angkatan laut. 6. Pemimpin yang toleran. 7. Pemimpin yang strategis. Dengan demikian, kontribusi Muawiyah bin Abu Sufyan sangat penting dalam sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah dan memainkan peran kunci dalam membentuk dinasti Bani Umayyah menjadi salah satu dinasti Islam terbesar dan terkuat pada masanya. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses berdirinya Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri dinasti Bani Umayyah dan khalifah pertama yang memerintah dari tahun 661 sampai 681 Masehi. Ia memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus dan mengembangkan sistem pemerintahan yang efektif. Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat Islam yang menghadapi konflik dengan Muawiyah bin Abu Sufyan dan kelompoknya. Perang saudara antara keduanya berakhir dengan perjanjian damai yang dikenal sebagai Tahkim. Amr bin As, seorang politikus cerdas yang menjadi wakil Muawiyah dalam perundingan Tahkim dan memainkan peran penting dalam memproklamasikan Muawiyah sebagai khalifah. Abu Musa al-Asy'ari, wakil Ali bin Abi Thalib dalam perundingan Tahkim yang akhirnya ditipu oleh Amr bin As. Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi yang mencoba menasihati Abu Musa al-Asy'ari agar tidak berbicara duluan dalam perundingan Tahkim. Hasan bin Ali, putra Ali bin Abi Thalib yang menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah untuk menghindari perang lanjutan. Pelajaran positif yang dapat diambil dari sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. 1. Kepemimpinan yang efektif. 2. Pengembangan infrastruktur. 3. Toleransi dan keterbukaan. 4. Pengembangan ilmu pengetahuan. 5. Kemampuan adaptasi. Cara untuk menanggulangi ancaman di negara kita saat ini berdasarkan pelajaran dari sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Meningkatkan kepemimpinan yang efektif.
1. Meningkatkan kualitas kepemimpinan. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengelola negara dan masyarakat dengan efektif, serta memiliki visi dan misi yang jelas untuk kemajuan negara. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemimpin harus transparan dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas tindakannya. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. 1. Meningkatkan akses pendidikan. Meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas untuk semua lapisan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 2. Mengembangkan keterampilan. Mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman, sehingga dapat meningkatkan daya saing negara. Meningkatkan keterlibatan masyarakat. 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap negara. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan dan stabilitas negara, sehingga dapat meningkatkan kesadaran untuk menjaga keamanan dan stabilitas. Meningkatkan kualitas infrastruktur. 1. Meningkatkan infrastruktur dasar. Meningkatkan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik lainnya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing negara. 2. Mengembangkan teknologi. Mengembangkan teknologi yang relevan dengan kebutuhan zaman, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Meningkatkan kerjasama dan diplomasi. 1. Meningkatkan kerjasama internasional. Meningkatkan kerjasama internasional untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Mengembangkan diplomasi. Mengembangkan diplomasi yang efektif untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara lain dan meningkatkan kepentingan nasional. Kesimpulan, dengan demikian, menanggulangi permasalahan-permasalahan ancaman di negara kita saat ini memerlukan upaya yang komprehensif dan terintegrasi dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.